Menurut Teteh sebagai orang tua, bagaimana pembelajaran daring itu? Pusing, capek, Mbak. Jadi semua pekerjaan jadi terbengkalai gini Bu. Jadi lagi yang gede kan harus daring juga sama. Terus sama kan banyak kegiatan daring. Terus les, terus ngaji. Jadi bingung nggak bagi waktunya. Dede kadang yang sok ogin. Terus kalau misalnya dari pihak sekolah memberikan pembelajaran daring, kira-kira anak bisa dapat memahami atau tidak? Tidak, kurang untuk pemahaman. Kurang. Kalau untuk yang anak yang besar yang SD? Ya SD sama kurang. Jadi mamahan awe yang ini teh nyimak video mamahnya. Kayak di ke anak disampaikan lagi. Kira-kira anak sudah paham dari pembelajaran yang disampaikan? Kurang paham. Kalau sama orang tua kan jadi gimana nya anak teh jadi mama malas nanti we nggak ngerti nanti we suku mama di si mama nanti waktu jadi banyak protesnya lah gitu ya. Jadi gitu ya. Terus kalau misalnya pembagian waktu antara belajar yang anak yang besar sama anak yang kecil bagaimana? Pembagian waktu paling sok selisih 1 jam lah dede udah beres baru si kakak gitu. Biasanya dede heula kakak. Kakak dede Kira-kira ngasih nasihat nggak sama semangat buat anak-anak waktu bimbingan daring? Asih kak sok belajar dah ilmu mah terberatnya anak. Kalau kamu udah gede nanti teh tugas ini teh ke bawah-bawah sampai nanti kamu punya anak sok gitu. Kemudian selama daring anak-anak punya minat khusus nggak? Kayak Siva minatnya apa nih selama daring? Hobinya dangdang ya. Oh hobinya dangdang. Kalau udah mandi. Oh Teteh sebagai orang tua kakak dan adik puas nggak dengan pembelajaran dari sekolah? Sebetulnya kurang puas juga ya Teh ya, misalnya biasanya harusnya belajarnya nggak maksimal. Apalagi dede kan usia segininya butuh ekstra dari guru juga. Kan kalau sekolah mah gini Bu, nari-nari, olahraga, dia kan senang main gitu kan. Cuma kok dia di rumah dari nggak ini kan. Walaupun dikasih lagu-lagu dari guru juga nggak akan kayak barusan ya. Kalau nggak dibantu mah kayaknya nggak mau kayaknya Teh kan sendiri di sekolah mah kan rame-rame nyanyi gitu. Jadi kan ke explore gitu anak Teh ya kalau di sekolah mah. Kalau di daring mah jadi kurang puasnya tuh kurang maksimal. Bergaul sama temannya juga jadi kurang sosial anak. Kan ai ketemu mah Mas, teman-teman anu suka dongeng, cerita, si anu gitu kan gini. Kalau enggak, jadi bawa cerita ke rumah ya. Gitu. Jadi apa yang mau diceritain ya belajar di rumah sekarang. Di rumah si kakak kan, mah dia punya cerita, mah cenah si siapa yang mau ulang tahun teh mah nih kakak dapat hadiahnya mah boneka teh kan teh mah punya cerita. Mau cek ke kamu sok nomor Medan waktu TKT gini di CPP kan punya ceritanya. Enggak, si kakak mah gitu dia mah rame sekolah teh itu si kakak misalnya kan 2 mata pelajaran nah di pulang les teh ngerjain dulu matematika separoh nanti udah mau ngaji teh udah sholat duhur dilanjut udah ngaji kan nanti pulang ngaji udah habis maghrib belajar lagi yang lainnya. Kalau belajar daring berapa lama waktu yang diperlukan untuk pendampingan? Pendampingan sampai beres. Sebagai orang tua yang memang baru punya anak pertama, baru mengalami juga pembelajaran daring, menurut Anda apa sih pembelajaran daring itu? Belajar daring ya belajar di rumah sendiri, sendiri bersama tanpa guru, ya berdasarkan keahlian orang tua aja. Gitu. Selama belajar dengan anak, kira-kira anak bisa nggak sih paham dengan isi pembelajaran daring itu? Kalau menurut saya kurang ya, kurang karena kalau di sekolah kan langsung diterangin kalau misalkan anak nggak ngerti. Kalau di rumah ya bisanya orang tua aja. Bisanya orang tuanya misalkan bisanya segitu ya udah aja segitu. Ada kerjasama nggak Teteh sebagai mama kemudian dengan ayahnya dalam hal pembelajaran daring di rumah? Pasti ada. Pasti iya, kadang kalau nggak nurut sama mamahnya bilang ke papahnya
Baru turun Kadang papanya papanya. iya, papanya yang ngasih tahu baru nurut, kadang gitu. Kadang sama neneknya atau kakeknya Oh, gitu. baru nurut gitu. Jadi nggak bisa hanya saya sendiri. Tapi kayaknya lebih nurut ke gurunya. Menurut Kalau kerja ada Pasti. Cara ngebimbing anak untuk belajar bagaimana? ya paling diajak ngomong aja ya sekolah dulu, belajar dulu, nanti udah belajar baru main. Biasanya dia kan kalau bangun tidur langsung pengen main. Belajar dulu sebentar, nanti kerjain tugas dulu, nanti udah dikumpulin boleh main. Paling diajak bicara aja. Selama belajar daring, ada nasihat atau motivasi yang dikasih sama anak nggak? Enggak sih, hanya cuma dibilangin aja dia udah gede gitu mau sekolah, harus bisa, udah bisa. Jadi nggak pernah dibilangin, dijanjiin apa-apa gitu, enggak sih. Udah gede, udah waktunya sekolah, belajar, nanti udah belajar boleh main gitu. Iya, Tapi waktu ngasih nasihat atau ngasih motivasi didengerin. dengerin. Dengerin baik. Ya. Orang tua puas kan dengan pembelajaran daring. Sebenarnya enggak ya, karena ya gimana, kalau di rumah kan ngertinya susah, terus belajarnya juga mut-mutan, jadi ya mudah-mudahan bisa cepat ke sekolah lagi lah. Amin bisa cepat tetap muka ya teh Iya, ya. heeh. Tanya Nggak seru ah. Gimana sekolah tuh nggak Nggak seru? Oh gitu. Kalau daring teh gitu ya. Nggak seru, nggak ramai gitu. Heeh. Ada waktu khusus berapa lama rentang? Misal dari jam 7 sampai jam 9 atau dari jam 8 sampai jam 10. Berapa waktu sih yang dibutuhin kalau belajar mendampingi anak belajar? Pagi biasanya. Pagi. Jam Berapa lama 8 sampai jam 10 lah. Delapan. Jadi kalau misalkan dari videonya udah gitu ya, udah masuk masuk sama ya ibu. udah gitu. Kalau udah belajar biasanya jadi ngapain? Main aja. Main, iya. Emang lagi senang-senangnya main. Lagi usianya ya teh ya. Terus kegiatan selain belajar daring di rumah kegiatan apa aja? Di rumah ini hanya nonton TV, makan, juga sih banyaknya main. Tentang pembelajaran daring yaitu mungkin dalam mendisiplinkan anak, pertama dari mulai tidur, Iya. pegang gadget, kemudian bangun tidur. Mungkin kan sekarang belum terasa, belum ada masuk sekolah, pembelajaran daring dimulai jam 8, guru menyapa jam 8 juga kan kita masih bisa memandiin. Untuk mendisiplinkan anak, bagaimana cara tidurnya, jam tidurnya, kayak tadi lah kita coba pasang alarm jam 8:30. Dia nanti kalau misalnya alarmnya nyala, berarti dia naik ke kasur mau bacain cerita. Coba dipasang alarm, pendisiplinan penggunaan gadget, kemudian cobain khawatirnya mungkin memang kurang capek. Nah, kita coba kasih gerakan-gerakan waktu siang-siang itu kita kasih ajak main yang lebih atraktif. Menurut Teteh bagaimana tentang apa sih pembelajaran daring itu? Apa sih pembelajaran daring itu seperti apa? Ya kan melalui nanya jaringan mah kan tina HP online ya, tapi dah bener udah Udah ya, kendalanya kendala dari pembelajaran daring apa? kendalana aduh HP terus kan Kayak ya, biasanya kalau rasa HP perebut gitu aja lanjutna. Oh, HP-nya satu untuk WA tuh. Iya. Dipakai kakaknya juga, Iya. dipakai adiknya juga. Iya. Oh iya. Terus kalau misalnya dengan pembelajaran daring, anak-anak bisa belajar paham nggak sih tentang pembelajaran itu? nggak paham. Nggak paham. Baik yang SMP juga kakaknya. Sama Yang kecil juga ya, sama. apalagi yang kecil. Selain HP yang digunakan satu bebarengan, ada lagi yang lain nggak kendalanya? Dari kuota mungkin. Jadi ya Kuota terus walaupun ada bantuan dari pemerintah juga ya kemarin. Terus kalau dari waktu pendampingan belajar gimana? untuk belajar paling bisa malam Paling malam kasih ama dah repot. Ya. sambil jualan juga ya? Ya. Terus kalau misalnya saat belajar ada nggak kerjasama Teteh sebagai mama dengan ayahnya saat pembelajaran daring dengan anak, menemani pembelajaran daring? Paling ya Ayahnya kerja pulang malam. pulang malam. Pulang malam. Kalau malam masih sempat nggak untuk mendampingi belajar?
Enggak ya kasih ayam mah ya. Enggak ya, udah Enggak, capek juga capek. mungkin ya. Iya. Kalau libur gimana kalau waktu hari libur? Enggak ada kata libur. Sibuk kerja. Jadi kalau misalnya anak tuh belajar daring, kakaknya sama adiknya, ayahnya cuman kontrol aja paling juga, paling Kita buka HP lah itu. ada komunikasi Iya. tapi ya Iya. palingnya. Terus kalau misalnya secara belajar daring, ada nggak motivasi sama nasihat khusus dikasih ke anak kalau misalnya lagi belajar daring? Pergi aja, begitunya kerjain gini gitu ya. Dikerjain gitu pelajarannya, Semangat. gitu. Kalau Kakak kayak gitu dari kakak bu tugas mau apa nanti kalau itu kan nanti orang tua dipanggil ke sekolah gitu kalau nggak kerjain tugas gitu paling ngasih semangatnya kayak Iya. gitu. Terus selama pelajaran daring ada pelajaran yang disukai sama anak nggak? ya si Eja mah palingnya ngegambar Suka ngegambar. Ada waktu khusus nggak untuk mendampingi anak belajar? paling malam Paling malam. kalau si Eja kan sok dikontrol aja kerjain tugas sama mama di atas maghrib mah kerjain tugas ayo buan Kalau dikasih pembelajarannya lewat WhatsApp atau ngambil tugas? ngambil tugas si Ngambil Eja tugas. SMP mah WhatsApp WhatsApp. Ya. Sesudah belajar biasanya anak ngapain? Ya gitu ya nyawa HP deui Oke. main HP deui Kalau selama daring ada kegiatan khusus nggak yang dilakukan mama, papa, sama anak-anak gitu selain belajar daring selama di rumah? Nggak ada Ada, kegiatan biasanya. sibuk masing-masing ya Sibuk masing-masing. Ya. oh modal bapakna kan damel modal kan ngewarung gitu sih Ada controlling khusus dari ayahnya yang lain selain hanya nanyain tugas gitu. paling yang buka HP si awak lah HP Oh, si kakak kontrol. dia kontrol bisa ya dan macam-macam Oh, gitu. Controlling HP Iya. yang kakak melihat Iya. dampingin tadi habis dampingin belajar kerja, mudah-mudahan kedepannya bisa Katanya. meluangkan waktu Katanya guys juga. ngomong bapakna baru kumaha mah si Eja teh kudu di gedur sampai teh maca mungkin mah emang rada ieu tapi tos kitu mah lancar lah Awalnya mungkin masih berat kan ya, Iya. masih berat di lidahnya. Cuman pas kalau udah terbiasa mah dia terus-terusan sebetulnya Lagi bisa mama. ayo masalah nyokot tugas mau ke sekolah mah ayo lah kita semangat Semangat kalau tapi ngambil kan tugas ternyata iya mah. yang sekolah sekarang rasa kesel Ya pasti lah. terus kesel mana mama udah mau buru-buru sekolah seperti Iya itu pasti. Terus saat pendisiplinan anak, bangun tidur, mandi, siap-siap, walaupun hanya baca satu paragraf, walaupun hanya mengerjakan satu soal, tapi lumayan untuk di pagi-pagi ya teh ya. Iya. Jadi pagi-pagi walaupun cuma ngerjain satu soal langsung kabur gitu, kita kondisikan dulu sedikit-sedikit lah gitu. Jadi nggak terlalu disimpan deh nanti pas mau dikumpulin gitu baru dikerjain anak.